Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Ratna Fauziah dengan NIM 2002 103030113 dari Prodi Pendidikan Geografi kelas A Universitas Jember. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih pengertian dari tanah itu sendiri? Tanah merupakan tubuh alam gembur yang menyelimuti sebagian permukaan bumi, di mana memiliki sifat-sifat serta karakter fisik, kimia, biologi maupun morfologi yang khas sebagai akibat dari serangkaian proses pembentukannya. Nah, kurun waktu pembentukan tanah berbeda loh dari kurun waktu pembentukan batuan. Kurun waktu pembentukan tanah dimulai ketika batuan itu hancur menjadi material-material maupun partikel-partikel yang lebih kecil akibat dari adanya pelapukan kimia, fisika, serta biologi. Hamparan tanah yang luas di suatu bentang lahan memperlihatkan secara nyata bahwa ada perbedaan sifat-sifat tanah antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Tanah bagian atas merupakan tanah yang memiliki sifat dan juga perwatakan yang berbeda dengan tanah yang berada di bawah permukaan. Tanah bagian atas biasanya bersifat lebih longgar dibandingkan tanah yang berada di bawahnya. Tekanan litostatis sebagai akibat material yang menumpang di atasnya merupakan penyebab mengapa tanah bagian bawah bersifat lebih mampat. Tanah bagian atas juga berwarna lebih gelap karena bercampur dengan bahan organik sisa organisme. Semakin masuk ke bawah, maka tanah biasanya berwarna lebih cerah. Berikut adalah alat dan bahan dalam proses pengambilan sampel. Yang pertama ada pecok, 2 buah pipa PVC, karet gelang, meteran, palu, cetok, balok kayu, plastik dan kertas, serta gunting dan juga isolasi. Proses pengukuran pipa. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada pipa, kemudian ada meteran. Langkah pertama kita mengukur tinggi pipa. Pada observasi kali ini, ukuran pipa yang saya gunakan dengan tinggi 4 cm dan diameter 8 cm kali 8 cm. Sampel tanah utuh. Step pertama yang kita lakukan adalah membersihkan permukaan tanah dari benda-benda maupun rumput-rumput yang tumbuh menutupi permukaannya dengan menggunakan pecok tanah hingga bersih. Step kedua yaitu ratakan tanah yang akan dilakukan pengambilan sampel hingga memiliki permukaan yang rata dengan menggunakan cetok. Gali tanah menggunakan pecok hingga berbentuk lingkaran, agar nantinya dapat mempermudah dalam proses pengambilan pipa setelah pipa selesai ditanam. Setelah proses penggalian selesai, maka step selanjutnya yaitu pengukuran kedalaman tanah. Pada observasi pengambilan sampel tanah kali ini berada pada kedalaman 7 hingga 8 cm di bawah permukaan tanah. Setelah itu, alat dan bahan yang kita butuhkan ada pipa, kemudian meteran, pecok, cetok,
kertas, plastik, gunting dan juga karet gelang, balok kayu. Langkah yang pertama yaitu taruh pipa dengan posisi yang lurus di atas permukaan tanah yang telah rata. Kemudian tekan agar masuk ke dalam tanah dengan bantuan dari balok kayu dan juga palu sampai tertanam ke dalam tanah. Selanjutnya, taruh pipa PVC yang satunya di atas permukaan pipa yang sudah tertanam sebelumnya. Kemudian tekan lagi menggunakan bantuan dari balok kayu dan juga palu hingga pipa kedua tertanam kurang lebih 1 hingga 2 cm ke dalam tanah. Setelah itu, ambil pipa PVC yang tertanam pada bagian atasnya. Selanjutnya, setelah pipa kedua terambil, langkah yang harus dilakukan yaitu gali pipa PVC yang sudah tertanam seluruhnya pada bagian tanah dengan hati-hati menggunakan pecok. Proses pengambilan tanah pada bagian bawah pipa harus dilakukan dengan hati-hati, yakni dengan cara mencongkel dan atau menggunakan ujung dari cetok agar tanah pada bagian bawahnya tidak ikut terangkat. Setelah pipa sudah terambil, maka langkah yang harus kita lakukan yaitu merapikan tanah dari bagian-bagian luar pipa. Ratakan permukaan tanah menggunakan cetok agar sama rata dengan permukaan atas dan juga bawah. Kemudian, tutup bagian atas serta pada bagian bawah pipa menggunakan plastik dan karet gelang. Berikut adalah visualisasi dari hasil pengambilan sampel tanah utuh di lapangan. Sampel tanah agregat utuh. Langkah-langkah pengambilan sampel tanah agregat utuh yang pertama dilakukan adalah menggali tanah menggunakan pecok. Cari sampel tanah jenis ini pada kedalaman tertentu. Biasanya dicirikan dengan struktur tanah yang berbentuk seperti bongkahan, kokoh, dan juga tidak mudah hancur. Berikut adalah sampel tanah agregat utuh yang telah saya temukan. Kedalaman yang dibutuhkan untuk mencari sampel tanah ini adalah 10 cm di bawah permukaan tanah. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan sampel tanah agregat utuh ke dalam plastik. Berikut adalah hasil visualisasi proses pengambilan sampel tanah agregat utuh. Sampel tanah terganggu. Langkah-langkah dalam pengambilan sampel tanah ini adalah dengan mengambil sampel tanah terganggu menggunakan cetok. Biasanya, sampel tanah ini berasal dari bagian sampel tanah utuh yang telah terganggu sebelumnya. Kemudian masukkan ke dalam plastik. Berikut adalah hasil perolehan sampel tanah terganggu di lapangan. Berikut adalah
Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk identifikasi warna tanah. Yang pertama ada tanah terganggu, kemudian ada kertas mansel, yang ketiga ada air, dan yang terakhir adalah kertas HVS warna putih. Proses identifikasi warna tanah. Langkah pertama yang kita lakukan adalah meletakkan tanah di atas kertas HVS warna putih, tepatnya di bawah sinar matahari. Kemudian kita ratakan permukaannya. Selanjutnya kita butuh air, kemudian kita semprot-semprotkan di atas permukaan tanah agar tekstur tanah menjadi lebih lembab. Di sini saya memiliki 4 kertas monsel. Dan kita lakukan satu persatu identifikasi menggunakan kertas tersebut. Setelah melakukan berbagai percobaan dengan kertas mansel yang berbeda, pada percobaan terakhir saya memperoleh identifikasi warna tanah terganggu saya, yaitu 2,5 YR, 2,5/4 dengan warna dark reddish brown. Alat dan bahan identifikasi tekstur tanah. Yang pertama ada sampel tanah terganggu. Di sini saya memiliki 2 sampel, di mana sampel tanah pertama saya mengambil sampel tanah yang berlokasi di Desa Tebung, sedangkan sampel tanah kedua saya mengambil sampel tanah yang berlokasi di Desa Dukun Anyar. Kemudian yang kedua ada air. Dan yang ketiga, ada mangkuk bersih. Yang terakhir, ada 1 buah penggaris. Proses identifikasi tekstur tanah. Pada sampel tanah 1, yang pertama, bahan yang kita butuhkan ada sampel tanah jenis 1. Kemudian kita ambil secukupnya dan letakkan di atas telapak tangan kita. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya, kemudian remas-remas agar tekstur tanah menjadi lebih padat. Apabila dirasa tekstur tanah terlalu padat, maka kita boleh memberinya air agar tekstur tanah menjadi lebih elastis.
Step selanjutnya yaitu bentuk tanah menjadi bulatan dengan ukuran kepalan tangan. Pada tekstur tanah kali ini bukan merupakan tekstur tanah pasir karena dapat dibentuk menjadi bulatan utuh. Step selanjutnya, kita bentuk bulatan tadi menjadi pita dengan bantuan dengan ibu jari dan juga jari telunjuk. Setelah pita dapat terbentuk, kita membutuhkan penggaris. Kemudian, kita ukur pita tadi. Pada sampel terganggu jenis pertama, diperoleh panjang pita sekitar 8 cm. Proses identifikasi pada sampel tanah kedua. Sebelumnya, kita perlu mengganti mangkuk yang lama dengan mangkuk yang lebih bersih. Kemudian, kita ambil sampel tanah 2 dan diletakkan di atas telapak tangan kita. Langkah selanjutnya adalah menambahkan air. Lalu kita remas-remas agar tekstur tanah menjadi lebih padat dan juga elastis. Step selanjutnya yaitu bentuk tanah menjadi bulatan dengan ukuran kepalan tangan. Pada tekstur tanah kali ini bukan termasuk ke dalam tekstur tanah pasir karena dapat dibentuk menjadi bulatan. Setelah sampel tanah dapat dibentuk menjadi bulatan, maka langkah selanjutnya yaitu menekan sampel tanah tersebut dengan perlahan dengan menggunakan ibu jari dan juga jari telunjuk agar dapat membuat sebuah pita. Setelah pita pada sampel kedua dapat terbentuk, langkah selanjutnya kita memerlukan bantuan dari penggaris. Lalu, kita ukur panjang pita pada sampel kedua kali ini. Di sini, saya memperoleh panjang pita sekitar 9 cm. Percobaan selanjutnya adalah mengukur kehalusan atau ukuran butir tanah.
pada sampel tanah jenis 1. Di sini saya membutuhkan sampel tanah jenis 1. Kemudian kita letakkan dan kita ambil secukupnya di atas telapak tangan. Lalu kita beri air agar tekstur tanah menjadi lebih sedikit basah dan juga cair. Kemudian kita tekan-tekan menggunakan jari tengah. Rasakan tekstur tanah yang ada pada telapak tangan. Pada sampel tanah jenis 1 ini memiliki tekstur tanah lempung, di mana kekasaran dan kehalusan sama-sama dominan. Selanjutnya, kita mengukur sampel tanah 2. Langkahnya sama. Yang kita butuhkan ada sampel tanah jenis 2. Kita ambil secukupnya dan kita letakkan di atas telapak tangan. Kemudian berikan air agar tekstur tanah menjadi basah dan juga cair. Lalu kita tekan-tekan dan kita ratakan menggunakan jari tengah. Setelah itu, kita rasakan tekstur tanah yang ada pada telapak tangan kita. Pada sampel tanah 2 kali ini termasuk ke dalam tekstur tanah lempung, di mana kekasaran dan juga kehalusan sama-sama dominan. Identifikasi struktur tanah. Alat dan bahan dalam proses identifikasi struktur tanah. Yang pertama ada tanah dengan jenis agregat utuh. Yang kedua adalah kertas HVS polos dengan warna putih. Yang ketiga ada palu. Dan yang terakhir ada alat tulis, yaitu kertas, penggaris, dan juga pulpen. Bentuk atau tipe tanah dalam identifikasi struktur tanah. Berikut adalah visualisasi dari tanah agregat utuh yang diperoleh oleh peneliti dalam pengambilan sampel tanah pada hasil observasi pertama.
Dalam proses pengidentifikasian, diperoleh hasil bahwa sampel tanah agregat utuh yang telah diidentifikasi termasuk ke dalam tipe tanah dengan bentuk angular blocky atau gumpalan bersudut, di mana dapat dilihat dari gumpalan tanah yang memiliki sudut lancip dan atau runcing pada setiap sisi tanahnya dan saling berpotongan satu dengan yang lainnya. Identifikasi ukuran atau kelas struktur tanah. Ambil beberapa gumpalan tanah dengan ukuran yang sama, di mana pada setiap ukuran diambil masing-masing 5 buah, kemudian ditaruh atau diletakkan di atas kertas HVS warna putih. Selanjutnya, lakukan pengukuran panjang pada setiap sampel gumpalan tanah dengan menggunakan penggaris. Pada pengidentifikasian berikut ini termasuk ke dalam sampel tanah besar. Lalu dilakukan pencatatan pada setiap masing-masing sampel tanah yang tersedia. Berikut ini merupakan proses pengukuran panjang dari gumpalan tanah sedang. Dan yang terakhir merupakan pengukuran panjang pada gumpalan tanah kecil.
Setelah dilakukan pengukuran menggunakan penggaris, maka akan diperoleh panjang tanah yang dapat dinyatakan dalam satuan cm. Akan tetapi dalam pengukuran kelas atau ukuran struktur tanah menggunakan satuan mm. Oleh karenanya, perlu merubah satuan dari hasil perhitungan setiap sampel tanah yang awalnya memiliki satuan cm, kemudian dirubah menjadi satuan mm. Setelah dilakukan perubahan satuan, maka akan dilakukan perhitungan rata-rata pada masing-masing kelompok gumpalan tanah dengan rumus average. Berikut adalah hasil visualisasi dari hasil perhitungan. Diperoleh hasil bahwa pengelompokan ukuran atau kelas struktur tanah termasuk ke dalam kelas struktur sedang, di mana pada sampel tanah besar, pengukuran rata-ratanya adalah sekitar 19,6 mm. Pada pengukuran sampel sedang, memiliki ukuran sekitar 17,6 mm, dan pada ukuran gumpalan kecil, memiliki ukuran sekitar 13 mm. Ini penerapan tanah pada struktur tanah. Pada tahap pengukuran derajat struktur tanah, yang kita lakukan adalah menekan sampel tanah dengan bantuan dari ibu jari dan juga jari telunjuk hingga tanah dapat pecah ataupun rusak. Pada saat percobaan identifikasi sampel tanah agregat utuh memiliki derajat yang kuat atau kokoh, karena saat ditekan menggunakan bantuan dari jari-jari tangan, gumpalan tidak mudah untuk pecah, sehingga perlu memerlukan alat bantu berupa palu untuk proses pemecahannya.